Ada gambar-gambar dunia yang mereka taruh. Lalu saya tanya kepada senior pastor, Boksu, mengapa dekornya unik sekali, gereja ini indah sekali. Dia bilang, saya mau jemaat kami datang ke gereja, bukan hanya datang untuk memikirkan dapat berkat apa, tapi ada sense of purpose. Ada rasa tanggung jawab dan tujuan dia datang ke gereja. Bapak Ibu yang kekasih, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang disebut dengan worship. Sebuah kombinasi kata dari kata work and worship. Bekerja dan menyembah. Jadi digabungkan dengan maksud adalah bagaimana kita hidup di dalam dunia kerja kita tetap bisa memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat kehidupan kita, lewat juga misi yang kita lakukan dan kita boleh menjadi saksi. Itulah maksud daripada tema kita pada hari ini. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Oke, pengakuan iman rasuli. Mungkin saya salah, bisa dibantu saya membuat kesalahan apa? Oke. Oh ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Minta maaf. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat yang satu ayat ini, kita mau mengajak memikirkan bersama-sama tentang bagaimana kita menjadi alat berkat dan kita bisa tetap memuliakan Tuhan di tempat kerja kita. Tapi sebelum kita membahasnya lebih dalam, mari kita melihat konteks Kisah Para Rasul pasal 1. Kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 adalah kitab kedua yang ditulis oleh tabib atau Dr. Lukas. Setelah dia menulis Injil Lukas dan kemudian diakhiri dengan khotbah yang kita renungkan pada hari Kamis yang lalu. Hari ini ada buku kedua yang ditulisnya yang mengisahkan bagaimana kenaikan Yesus berimplikasi yang sangat luas bagi pelayanan Kristus ke seluruh dunia. Bahkan dengan kehadiran Roh Kudus, misi penyelamatan itu menjadi misi global. Kalau kita melihat bagaimana kalau orang bilang kitab Kisah Para Rasul itu adalah God in action. Allah yang bertindak, Allah yang bekerja ke seluruh dunia lewat utusan-utusannya yang diberikan kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya. Jadi kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 sampai pada akhirnya nanti, maka ini adalah kisah misi penyelamatan global yang berpuncak kepada peristiwa kenaikan Kristus. Itulah yang kita lihat dari Kisah 1 ayat 8, konteks pembahasan kita. Sehingga kita bisa menyimpulkan begini Bapak Ibu, untuk pelajaran bagi kita, untuk pegangan bagi kita, bahwa di dalam Kristus karyanya yang sudah datang ke dalam dunia, maka kita diberikan anugerah keselamatan. Di mana keunikan agama Kristen adalah agama yang kita diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan kita menerimanya sehingga kita berelasi. Tetapi Injil Lukas, Kisah Para Rasul oleh Dr. Lukas mengatakan ini belum cukup. Harus ada mata rantai yang membuat orang Kristen menjadi sempurna sebagai orang Kristen. Ketika dia menghidupi anugerah keselamatan itu, maka harus ada mata rantai yang berikutnya yang disebut bertanggung jawab dalam tugas pelayanan misi. Lalu dengan tugas bertanggung jawab misi itu,
maka akan ada penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya. Mata rantai ini tidak boleh dilepas. Dia menjadi sebuah satu kesatuan. Kalau hanya Bapak Ibu berelasi dengan Tuhan, bersyukur terus dengan anugerah Tuhan, itu baik penyembahan. Tetapi kalau tidak melanjutkan dengan tugas misi, maka dia mata rantai itu terputus. Maka akan hilang. Maka rantai yang terakhir yaitu penyertaan tidak mungkin akan menjadi bagian kita dalam kehidupan kita dan pekerjaan dan keluarga kita. Itulah kisah para rasul. Dia sendiri membuat mata rantai itu menjelaskan maksud daripada penulisan kitab itu. Sehingga hari ini saya mau mengajak kita berpikir, kalau saya sudah diselamatkan, maka mata rantai yang harus kita tanyakan, bagaimana tanggung jawab kita? Dan lalu bagaimana kita menemukan mata rantai yang terakhir, yaitu penyertaan daripada Roh Kudus. Hari ini saya mau mengajak kita memikirkan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai kaum profesional, sebagai orang yang bekerja, sebagai pengusaha, sebagai apapun kita, pelajar. Maka ada dunia yang memanggil kita, yang disebut dunia marketplace. Apa itu marketplace? Dunia sehari-hari kita, dunia yang merupakan bidang kehidupan kita, dunia pekerjaan kita, dunia bisnis kita yang kita kerjakan dari Senin sampai Minggu. Ini adalah dunia kerja kita dan hidup kita, dan kita dipanggil untuk menjadi saksi. Tetapi sayang sekali, kesalahan terbesar kita dalam bermisi apa Bapak Ibu Saudara di marketplace? Kita sering berpikir kita disuruh bersaksi untuk menjadi penasehat buat mereka, orang-orang di sekitar kita. Maka kita akan menasehati mereka, mengatakan do and don'ts. Oh, ini yang kamu harus lakukan, ini yang harus tidak kamu lakukan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tidak menunjukkan kemurnian kita, genuine kita, kesejatian kita sebagai orang Kristen yang mungkin memiliki kelemahan-kelemahan. Kita hanya berpikir, kita harus jadi saksi, jadi saya harus tunjukkan, saya harus memberitahu ini tidak boleh, ini jangan dilakukan. Begini kita harus jadi orang Kristen. Kita lupa bagaimana seharusnya dalam segala kelemahan kita, dalam segala kekurangan kita, kita tetap bisa efektif dan tetap dihargakan sebagai manusia dan tetap menjadi saksi yang efektif. Ada seorang pengusaha, ketika dia mendengar berita ini di Jakarta tentunya, bukan di Makassar, dia tiap pagi kirim SMS atau WA sama karyawannya, ayat-ayat firman Tuhan. Karyawannya senang menerima itu. Tapi kalau dia di kantor, kalau dia marah, kebun binatang semua keluar, Bapak Ibu. Makinya banyak sekali. Kalau ada 1000 binatang, mungkin dia punya 1200 koleksi binatang semua keluar, Bapak Ibu. Banyak sekali makinya. Karyawannya berpikir, tadi pagi rasanya dia berkata, jangan berkata yang kotor. Sekarang kok katanya kotor sekali, Bapak Ibu ya. Nah, apakah kita tidak boleh marah? Tentu kita boleh marah. Tentu staf kita, orang yang kerja sama kita, mereka harus berkomitmen. Mereka harus setia. Tapi paling tidak, kita genuine, kita murni, bahwa dalam kelemahan kita, mungkin kita berkurang dalam hal-hal yang sifatnya memaki. Mungkin ada kata maaf kemudian muncul, kemudian kita memperbaiki. Nah, inilah panggilan kita. Kita tidak menjadi seorang moralis, menjadi seorang yang sempurna, tapi seorang yang apa adanya. Dan menunjukkan, oh ini loh orang Kristen. Dalam segala kelemahannya, dia tetap menjadi saksi. Dunia hari ini sangat dihebohkan dengan, di China terutama ya, ada namanya fat cat. Wah, banyak ibu-ibu menangis, banyak cewek-cewek menangis karena ada laki-laki yang hidup miskin demi mengirim uang sama pacarnya,
Bapak Ibu enggak dengar? Kalau belak dengar berarti Bapak Ibu tidak suka nonton TikTok ya. Wah, luar biasa. Setelah dikirim uang, dia sendiri tidak makan, makan sayur saja. Akhirnya sudah uangnya habis, dia kasih tahu sama pacarnya, saya ingin makan McD katanya. Kamu kerjalah katanya, padahal uang sudah dikirim 1,8 miliar sama pacarnya untuk buat toko bunga dan sebagainya. Akhirnya dia lompat dari ke sungai Yangtze dan meninggal, dan orang merayakannya karena dibilang hari kesetiaan laki-laki. Saya tidak tahu, saya tidak sepakat dia bunuh diri. Kenapa harus bunuh diri karena perempuan? Tapi ya sih, tapi ada positifnya. Dalam arti bahwa dunia tidak membutuhkan kesempurnaan pilihan-pilihannya. Dunia membutuhkan orang yang genuine, orang yang apa adanya. Itulah dunia marketplace kita, itulah panggilan kita. Hari ini kita kembali kepada prinsip bagaimana kita melihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di dunia kerja Bapak Ibu, di dunia panggilan Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 menjelaskan tentang kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ada 4 tempat: Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mari kita melihat dengan cara yang berbeda untuk melihat teks ini. Bagaimana kita bermisi di dunia marketplace. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang memuliakan Tuhan di tempat kerja kita. Ada 4 hal. Yang pertama, tinggallah di sini di kota besar yang Anda kunjungi, yaitu Yerusalem, sampai Tuhan menyatakan kehadirannya. Jadi Bapak Ibu harus ingat, waktu dia naik ke sorga ada di Bukit Zaitun, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian disuruh kembali ke Yerusalem, di tempat di mana mereka disuruh menunggu kehadiran Roh Kudus, yang minggu depan kita rayakan sebagai hari Pentakosta. Dan mereka berkumpul secara kolektif, disuruh berdoa, disuruh bertekun dalam pengajaran, dan disuruh mendengarkan tuntunan Tuhan dalam hidup mereka. Saya rasa inilah panggilan pertama di dunia marketplace. Kita bukan hanya sembarang pergi, lalu katakan saya disuruh oleh pendeta dikhotbahkan untuk menjadi saksi, untuk menginjil, bagi saya langsung pergi tanpa tujuan. Tentu tidak. Kita diminta untuk merenungkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau yang harus saya kerjakan? Tuhan, kita ada di sini untuk memikirkan apa yang Tuhan sedang ajarkan kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Minta Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Minta Tuhan memenuhkan kita dengan pengajarannya. Dan membiarkan Bapak Gembala, hamba-hamba Tuhan, memberikan remanya, tuntunannya untuk kita masuk ke dunia marketplace. Baru setelah itu kita keluar. Tahun lalu saya diminta seorang jemaat, dia adalah wakil menteri dalam negeri, dia bilang sama saya, Bapak dan Ibu, saya punya staf, dia tertarik dengan kehidupan Kristen, boleh enggak bimbing dia? Lalu saya berkata, kita tidak boleh sembarang mengabarkan Injil. Mari kita berdoa. Saya bilang sama istri, saya siap. Lalu kami berdoa. Setelah berdoa kami mulai bertemu dengan dia. Dan begitu terbukanya dan cepatnya dia menerima Yesus. Tanggal 15 Agustus 2023 dia dibaptis. Tapi saya syukur kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Karena Roh Kudus yang membuat dia bertobat. Dan dia melihat kehidupan seorang yang mungkin kelihatan seperti seorang pejabat. Tapi dia berkata,
Saya tidak melihat kesempurnaan kalian sebagai bapak ibu sebagai orang sempurna. Tidak. Mungkin banyak kesalahan, tetapi dia melihat ada spirit yang luar biasa. Ada atmosfer di dalam ketidaksempurnaan berkeluarga. Dia melihat ada sesuatu yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia tertarik kepada kekristenan. Kita perlu berdoa. Kita perlu diisi dengan firman Tuhan. Kita perlu diajar oleh Tuhan sendiri. Agar dalam kelemahan kita, kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita, tetap orang melihat wajah Yesus dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Itu yang pertama, Yerusalem kita adalah membiarkan Tuhan dengan firman-Nya mengisi kita, menghidupi kita. Dan ketika Roh Kudus yang bekerja, Tuhan akan memakai ketidaksempurnaan kita sebagai alatnya. Yang kedua, ketika kita bicara Yudea, pergilah dari kota ke daerah terpencil yaitu Yudea. Dari Galilea sampai ke Yerusalem. Kalau Bapak Ibu sudah ke Palestina atau ke Israel sudah tahu Holy Land itu. Tidak besar dan itu menjadi negara Israel modern saat ini. Sebuah gambaran tentang tempat atau komunitas yang biasa membuat saudara dan saya nyaman. Orang-orang yang dalam bahasa modernnya Yudea kita bayangkan sebagai satu suku kita, orang kita, orang yang familiar dengan kita, atau kita amanatnya lebih diluaskan lagi, orang-orang yang seprofesi mungkin dengan kita, atau mungkin yang hobinya sama mungkin dengan kita, orang yang membuat kita nyaman berada di sekitar kita. Mungkin teman-teman SMP kita, sekarang banyak juga grup WhatsApp SMP, grup WhatsApp SMA. Mungkin itu teman-teman kita yang membuat kita nyaman. Maka itulah momen di mana kita boleh bersaksi. Bukan dengan mengatakan Yesus hebat. Kamu kalau tidak terima Yesus masuk neraka, mungkin tidak seperti itu. Tapi dengan pendekatan doa. Saya punya teman SMP yang sangat baik. Dia tinggal di Bali, teman saya SMP waktu duduk bersama, selalu duduk bersama dari kelas 1 sampai kelas 3. Dia sekarang punya rumah sakit di Bali, rumah sakit Manuabe namanya, rumah sakit bersalin. Teman sekelasnya, teman baiknya Pak Dr. Effendi, Lukas. Lalu ternyata juga tadi pagi waktu saya menceritakannya, dia ternyata muridnya Pak Dr. Johnson Meloa. Teman baik, sangat baik. Tapi bila ada apa saja yang dia mengalami kesusahan atau pergumulan, dia menghubungi saya dan minta didoakan. Menarik sekali teman saya ini. Dia selalu minta didoakan. Dan saya bilang, saya doakan secara Kristen ya? Iya. Saya doakan dia. Lalu satu kali saya bertanya, mengapa kamu bersedia didoakan? Dia bilang, karena saya yakin doa orang Kristen berkuasa. Wah, bagus juga. Tapi doa agama-agama juga berkuasa katanya. Supaya sekaligus kalau digabungkan tambah kuat katanya ya. Oke lah, saya tidak menghakimi dia. Tapi saya diberi kesempatan untuk berbicara kepadanya. Saya teringat waktu saya pindah di Pasar Baru di Jakarta. Saya tidak tahu kemana karena rumah kami di Jakarta Pusat dekat dengan Pasar Baru di Chinatown. Kami belanja ke sana. Dan di Pasar Baru itu enak, makanan banyak. Pak Alex tahu itu, luar biasa, itu enak sekali semua. Orang Chinese banyak sekali jualan. Dan satu ada yang menarik perhatian saya ketika mau beli beras, ada toko pakai musik rohani. Wah, penyembahannya luar biasa. Saya bilang sama istri kita beli beras di sini. Istri saya tanya, kenapa Pak? Ada musik rohani, kita beli saja ya. Jadi kita ke sana.
Jadi waktu kita beli kita kaget karena ada kucing juga begini ya. Percampuran. Ya, kita tidak menghakimi. Saya tanya kenapa? Dia bilang, kami menjadi langganan belanja beli beras di sana. Sengaja kami datang, dia bilang ya Pak, kalau digabungkan itu kan lebih kuat katanya. Ya. Kita tidak menghakimi, tapi itulah dunia marketplace. Dunia yang memahami agama secara berbeda. Tetapi kita kan tidak buru-buru. Kita kan berteman. Kita kan bersahabat. Masih ada momen-momen waktu lagi untuk kita pelan-pelan untuk berbicara. Tidak seolah-olah besok Yesus mau datang lalu kita langsung bilang kalau segera-segeranya. Tidak boleh begitu, nanti kau neraka masuk semua. Tidak bisa, kita tidak menghakimi mereka. Di marketplace kita menunjukkan keunggulan Kristus, bukan sedang menghina orang lain. Bapak Ibu yang kekasih, itulah Yudea, komunitas kita yang membuat kita familiar dengan mereka dan mereka familiar dengan kita. Kita tidak terseret mereka, tapi kita justru di dalam segala genuine kita, keberadaan kita yang asli, mereka melihat Kristus di dalam segala kekurangan dan kelemahan kita. Itulah Yudea kita. Itulah orang-orang di sekitar kita yang perlu kita layani. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, Samaria. Saya ingin menjelaskan konteksnya dulu. Samaria itu adalah musuhan. Orang Yahudi itu musuhan dengan orang Samaria. Ingat waktu Yesus pergi melewati ke sumur itu dan dia berkata, kami tidak bergaul dengan Anda. Orang Samaria memang tidak bergaul dengan orang Yahudi. Musuhnya. Tetapi Injil Lukas, Dr. Lukas maksud saya, menyampaikan itu agar pergi kepada orang-orang Samaria. Maka dalam perspektif reflektif, saya melihat teks ini dalam kaitan dengan dunia marketplace. Saya melihat mengajak kita untuk memikirkan, pergilah kepada orang-orang yang mungkin merendahkan kita. Atau sebaliknya, bangsa kita atau komunitas kita menganggap orang itu rendah. Maka kita harus pergi kepada mereka. Orang yang mungkin berbeda, mungkin ART kita, mungkin orang-orang sederhana di sekitar kita. Maka kita pun patut menjadi alat berkat buat mereka, menolong mereka. Orang-orang yang berbeda dengan kita, orang-orang yang generasinya mungkin tidak sama dengan kita. Orang-orang yang rendah. Ingat, pelayanan kepada Gen Z itu tidak mudah. Karena apa? Pelayanan kepada Gen Z itu membutuhkan sensitivitas kita sebagai jemaat. Bapak, Ibu, saudara di sini tentu saya melihat banyak orang tua di sini ya. Ada Dokter Christian ini ya, teman baik dan semua teman. Ini generasi durian. Artinya kalau jatuh itu tambah harum. Kalau generasi yang sekarang itu dikasih jatuh hancur. Itu generasi stroberi kata Profesor Renal Kasali. Kita perlu menolong mereka. Kita perlu mengasihi mereka juga. Kita perlu memperhatikan mereka. Orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Saudara, bagaimana dengan kita melihat orang-orang yang rendah? Orang yang dibilang, kalau kita orang kota, orang kampung. Kalau di Papua bilang orang gunung. Apakah kita ada hati? Tentu kita harus tahu diri bagaimana kita bergaul agar jangan terjadi penyalahgunaan. Tetapi kita bagaimana dengan hati kita? Karena ini perintah Tuhan buat kita. Saya sering ke Papua. Dan luar biasa kalau ke pelayanan ke pedalaman.
Tahun lalu saya pergi ke Kegata namanya, di Kabupaten Dogiai. 5 jam dari Jakarta, direct flight. Singgah sebentar 1 jam, kemudian terbang 1,5 jam ke Nabire. Lalu kami ditunggu pesawat MAF yang 5 penumpang, kami pergi ke pedalaman. Yang tidak ada, sama sekali tidak ada internet, tidak ada sinyal dan semuanya. Dan jangan membayangkan lapangan udaranya bagus dan mulus, itu hanya rumput saja dan pendek. Dan luar biasa, tiba. Dan orang senang menyambut kami dengan tarian dan nyanyian. Tiba saatnya masuk rumah. Dan rumahnya wah, sederhana sekali. Saya memperhatikan, saya satu-satunya yang disiapkan kasur. Yang lainnya tidak. Saya lihat tuan rumah juga punya kain, tidak ada pintu. Wah, Pak Gembala dan semua orang di sana juga pakai kayu saja. Saya satu-satunya. Saya bilang, kenapa saya pakai kasur sendiri? Saya tidak enak. Sama-sama aja. Oh tidak, karena ketua sinode jadi harus pakai kasur katanya ya. Wah, bagus juga. Lumayan ketua sinode pakai kasur. Tapi tengah malam saya terbangun dan gatal-gatal. Ternyata kutu busuknya banyak sekali keluar semua ya. Saya buang taruh, saya kembali saja naik tidur dengan karpet, dengan triplex. Mereka sangat sederhana. Makan, wah luar biasa makannya. Di tanah itu ada lingkaran, lalu mereka siapkan makanan, masak di situ, lalu mereka angkat sayurnya dengan tangannya, dan disuruh kita makan. Saya ambil jagungnya, saya ambil ubinya dan semuanya. Saudara, mungkin dalam benak kita pikir orang yang tidak civilized, tidak sesuai standar kita. Tapi kalau kita tidak ada hati, tidak berdoa untuk dia, tidak mengasihi siapa yang menolong mereka. Dengan kita makan saja, mereka merasa di welcome dan diterima. Dan mereka pulang pun, saya pulang disambut dengan tangisan dan semuanya. Itu kisah yang mungkin ekstrim. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita di pelayanan kita masing-masing, di dunia kerja kita masing-masing? Mungkin ada orang yang sederhana. Mungkin ada orang yang tidak kita anggap sebagai bagian dari kita. Not belong to us. Dia orang lain. Tapi inilah Samaria kita. Kita mau menjadikan dia alat berkat. Mungkin ART kita, waktu dia pulang izinkan kita berkata, boleh enggak saya berdoa untuk kamu? Dalam nama Isa Al-Masih. Kita tidak bersaksi kalau kau tidak terima Yesus kau masuk neraka. Mungkin tidak begitu cara kita di dunia marketplace. Tapi kita menghadirkan penyembahan di dalam dunia kerja kita. Dan itulah yang membuat mereka berpikir, satu ketika, karena pertobatan itu bukan usaha manusia. Pertobatan itu karya Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengerjakan itu. Kita mengikuti mata rantai itu, siap diutus untuk menjadi alat saksinya di dunia marketplace dimanapun kita berada. Yang terakhir, yang keempat, dalam prinsip misi yang keempat adalah layanilah orang-orang bahkan yang tidak Anda kenal, yang mungkin dapat berbeda dengan Anda. Ingat yang keempat, Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana dengan kita memikirkan ini? Siapa yang menyuruh kita? Tuhan kita yang menyuruh kita melakukannya. Pikirkanlah suku-suku. Pikirkanlah dunia yang tidak kita kenal. Pikirkanlah mereka juga. Minimal kita mulai mendoakannya. Minimal kita mulai ikut dalam kegerakan. Mungkin kita tidak bisa pergi ke tempat-tempat itu. Kita bisa mulai memikirkan dunia dan bangsa-bangsa. Bapak Ibu tahu sejarah gereja GKKA bukan? Ketika Dr. Jeffrey datang bersama murid-muridnya dari Tiongkok, datang ke gereja ke Makassar, mendirikan GKKA.
Mereka adalah orang-orang yang bukan punya uang. Mereka datang dari provinsi Guangxi, di Wuchao, China. Suku yang begitu banyak orang berbahasa Kantonis. Mereka bukan orang yang kemudian dijanjikan kalau kamu diutus ke Makassar kamu akan dapat duit. Mereka justru datang hanya dengan iman. Datang ke tempat ini. Ke tempat yang jauh. Mulai memikirkan suku-suku orang-orang yang mereka mungkin tidak pikirkan. Mereka datang ke Makassar. DNA GKK adalah DNA itu. Maka saya menantang Bapak Ibu yang kekasih. Gereja kita sudah bagus. Gereja kita luar biasa. Sangat hebat sekali. Dan kita bersyukur karenanya. Namun saya berharap Bapak Ibu juga memikirkan suku-suku, bangsa-bangsa, dan dunia di sekitar kita. Karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Karena itu Tuhan yang suruh, bukan kita yang mau. Kalau Bapak Ibu lihat dan satu kali jalan-jalan ke Hong Kong, pergilah ke North Point Alliance Church. Itu gereja yang dari provinsi Wuchao itu karena faktor komunisme mereka lari ke selatan dan ada yang sebagiannya tinggal di Kepulauan Chinchou Island, ada sekolah Alkitab di sana dan kemudian di Hong Kong. Di North Point Station, Bapak Ibu nanti kalau ke Hong Kong ada North Point Station, berhentilah dan ikutlah kebaktian di sana. Gerejanya bagus seperti ini. Tapi yang saya menarik waktu saya masuk, ada dekor dunia. Ada bendera. Ada gambar-gambar misionari. Ada gambar-gambar dunia yang mereka taruh. Lalu saya tanya kepada senior pastor, Boksu, mengapa dekornya unik sekali gereja ini, indah sekali. Dia bilang, saya mau jemaat kami datang ke gereja. Bukan hanya datang untuk memikirkan dapat berkat apa. Bagaimana cuan saya supaya banyak waktu dia berbisnis dan bekerja. Tapi ada sense of purpose. Ada rasa tanggung jawab dan tujuan dia datang ke gereja. Bahwa dengan berkatnya dia mau memikirkan bagaimana bangsa-bangsa juga diselamatkan. Dan itulah mata rantai. Lukas menuliskan rahasia keberkatan itu. Dan Bapak Ibu akan melihat di North Point Alliance Church itu. Kalau kebaktian ngantri orang kayak ular orang masuk gereja. Ribuan. Dan kemarin pimpinan misinya datang saya bawa ke Palu karena mereka membantu satu gereja di Palu waktu tsunami Palu 1,2 miliar. Orang-orang gereja itu. Saya mengantarnya, dia berkata, doakan kami gereja Hong Kong saat ini. Ada begitu banyak orang dari daratan Tiongkok datang ke Hong Kong. Dan kami harus membuka lagi peluang besar ini untuk jiwa-jiwa yang datang mencari kami. Saya bilang, kami akan berdoa untuk itu. Tapi saya ingin Bapak Ibu, ketika kita datang ke gereja, rasanya tidak ada keindahan. Memang kita perlu relasi dengan Tuhan, sangat penting. Kita perlu berdoa bagi bisnis kita dan pekerjaan kita, bagi anak kita, menantu kita, cucu kita, semua harus sehat dan diberkati. Tapi sense of purpose itu hilang kalau hanya datang untuk berkat. Tapi kita tidak ada mata rantai tanggung jawab itu. Bapak Ibulah yang mulai memikirkan itu. Tidak mudah pergi ke tempat yang berbeda. Saya pergi ke suku-suku di Papua, di pedalaman. Ada satu suku yang baru 20 tahun yang lalu, 15 sampai 20 tahun yang lalu. Kami mengutus Bapak Anderson namanya ke sana. Tidak mudah suku itu. Suku itu baru ditemukan. Dan unik kalau makan. Nah, kalau kita ke sana makan, sudah di tanah, ada daging babi yang dibakar, kepala sukunya
kasih kita sayur buah merah. Tapi cara mengolahnya dia kunyah dulu. Dia kunyah dulu, baru dia kasih di mangkoknya. Dan kita disuruh makannya, ya. Wah, itu penderitaan, Bapak. Ya. Itu penderitaan. Tapi itulah suku yang tak terbayangkan. Saya setiap lihat kepala suku dan orang-orang di situ penuh dengan luka. Saya tanya, kenapa semua orang luka? Kalau sakit mereka pukul diri mereka, taruh lintah supaya luka, supaya keluar darah, supaya setannya keluar katanya. Aneh. Tapi itulah orang yang tidak kita kenal. Cara hidup yang sangat berbeda dengan kita. Yang tak terbayangkan. Tapi itulah panggilan yang Tuhan mau kita lakukan. Kita mungkin tidak bisa pergi ke sana. Saya tahu Pak Gembala juga, kami bercerita, beliau juga ke pedalaman Kalimantan banyak. Di mana? Kami pengalaman sama. Ketika kami mandi, ada orang jongkok di depan sana ya. Jongkok di sana, ada yang sikat gigi di sini. Bapak Ibu tahu artinya jongkok ya? Itu wah, semuanya di situ. Habis itu dia pergi bawa apa? Pak Gembala bawa ikan, dia cuci lagi di situ ya. Wah, luar biasa. Semuanya. Tapi saya tidak berani gosok gigi di sana, bawa air aqua saudara. Tapi tetap di sungai. Itulah kita, orang yang tidak berbeda sekali dengan kita. Tapi saya cerita ini bukan maksudnya Bapak Ibu pergi ke sana. Tapi minimal ada hati untuk bangsa-bangsa. Berdoa untuk mereka. Karena Tuhan yang menyuruh kita sampai ke ujung bumi. Bukan hanya di tempat di mana kita ada, tapi sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang kekasih, itulah panggilan kita. Sebagai kesimpulan, saya salah sudah nih ya. Oke. Sebagai kesimpulan masih ada terima kasih. Janganlah buat dunia kerja kita tidak ada hubungan dengan dunia misi. Justru jadikan dunia kerja kita sebagai alat misi. Bapak Ibu harus ingat, hidup kita harus jadi alat misi. Ketika kita diberkati Tuhan, ayo pikirkan, sedikit sisihkan harta kita untuk pelayanan. Untuk persembahan persepuluhan, untuk pelayanan penginjilan. Jadikan dunia kerja kita sebagai ladang misi. Orang-orang yang kita kerjakan. Saya senang Bapak Ibu. Walaupun saya sudah meninggalkan grup ini, GKKA, Pak Beniardi masukkan saya di grup jogging namanya. Wah, saya senang. Dan mereka lari bersama. Mereka natural bergaul. Pokoknya bercanda begitu rupa. Saya senang sekali menikmati. Karena rindu rasanya Makassar setiap kali di Jakarta. Saya kesepian di Jakarta Bapak Ibu ya. Jadi itu jadi pengobat. Saya sering ketawa sama istri melihat mereka bercanda. Tapi apa yang membahagiakan? Di situ natural yang alamiah itu membuat orang atraktif dengan kekristenan. Oh, itu indahnya jadi orang Kristen, bukan tegang. Bukan ketemu dengan orang yang seperti imam yang menakutkan, tapi familiar. Jadikan dunia kerja kita sebagai saluran misi. Di sini banyak dokter. Saya juga lagi dirawat gigi oleh dokter Chen Chen. Ayo datang ke sini. Dia mau jadi saluran berkat. Jadi ayo dokter-dokter jadi saluran misi. Dengan apa yang ada pada kita memberkati. Kami berharap Bapak Gembala kita ada visi untuk klinik. Mungkin klinik yang khusus. Ayo dokter berkata, aku mau 3 jam 4 jam waktuku untuk saya serahkan untuk pelayanan ini. Ayo kita siapkan diri kita untuk ada di dunia marketplace. Dan jadikan dunia kerja itu misi itu sendiri. Ketika saya bekerja, saya punya bisnis, itulah misi saya.
itulah tempat di mana saya akan menyalurkan berkat. Ada banyak orang yang tidak saya sebutkan nama sebagai contoh, tapi begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kenal memiliki hati yang sama. Mari kita kerjakan itu terus untuk memuliakan Tuhan.